Selamat datang di channel Anti Restan. Sobat semuanya, terima kasih telah menonton konten pertama saya. Sesuai dengan judulnya, saya akan sedikit membagikan pengalaman saya dalam membuat strategi memulai berkebun kelapa sawit. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai bisnis perkebunan kelapa sawit, yaitu pertama, kita tentukan lokasinya. Kemudian, varietas bibit sawit apa yang akan kita tanam. Selanjutnya, kita buat strategi perawatan dan pemupukan sebelum dan sesudah tanam. Penentuan lokasi sangatlah penting dalam berkebun kelapa sawit, karena bisa menentukan potensi produksi yang bisa dicapai, akses transportasi, proses pemanenan, dan tukar muat TBS. Adapun langkah pertama yang perlu kita perhatikan dalam menentukan lokasi berkebun kelapa sawit adalah akses jalannya. Jarak dari tempat tinggal ke kebun kelapa sawit yang terlalu jauh akan menghambat kita dalam melakukan pengawasan. Dan juga jarak kebun ke lokasi jalan umum yang jaraknya terlalu jauh di pedalaman akan cenderung menambah biaya, seperti biaya pembuatan jalan, perawatan jalan, apalagi kita harus melewati jalan perkampungan. Ini akan beda lagi ceritanya. Terakhir, yang harus kita perhatikan adalah jarak dari kebun ke PKS ataupun peron yang melebihi 10-20 km, maka akan menambah biaya produksi yang cukup lumayan. Idealnya, biaya pengangkutan TBS sampai ke PKS ataupun peron maksimum adalah Rp150 per kilogram TBS. Jika lokasi tanah sudah oke, selanjutnya adalah legalitas dokumen tanah tersebut. Sudah sertifikat atau masih SKT? Jika sudah sertifikat, kemungkinan sudah tidak ada masalah. Tetapi saran saya dalam proses jual beli tanah, sebaiknya dibuatkan akte jual beli yang sah dari desa atau notaris. Akan tetapi, jika legalitasnya masih SKT, ini lumayan repot. Apalagi di daerah Kalimantan tempat saya tinggal. Ada banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses jual beli supaya kita mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum untuk menghindari sengketa tanah. Maaf, saya di sini bukan sebagai ahli hukum dan saya tidak bermaksud untuk menggurui. Saya hanya bermaksud sedikit membagikan pengalaman saya dalam hal jual beli tanah yang legalitasnya masih SKT. Pertama, sebaiknya tanah yang akan kita beli berasal dari seseorang atau tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh cukup besar dan sudah mengetahui seluk-beluk tanah di wilayah tersebut. Pastikan tokoh masyarakat tersebut bersih dari praktek mafia tanah atau tidak sedang bersengketa baik konflik vertikal dengan negara sebagai pemangku kawasan hutan. Untuk mengetahuinya sangatlah mudah sekali dengan mendownload aplikasi pintar di HP Android Anda, semisal aplikasi Avanza, atau bisa berkoordinasi dengan dinas kehutanan atau perkebunan. Dan juga bebas dari konflik horizontal. Ini adalah konflik antara petani dengan petani, petani dengan masyarakat adat, dan petani dengan pemegang izin kawasan konsesi seperti HGU dan HPH. Bisa juga informasi tersebut kita peroleh dari orang-orang yang pernah melakukan jual beli tanah dengan tokoh tersebut, atau dari perangkat desa dan kelurahan, dari pemilik batas tanah, atau dari masyarakat sekitarnya. Patok batas tanah harus jelas, baik batas utara, timur, barat, dan selatan, yang diketahui dan ditandatangani di SKT oleh masing-masing pemilik batas tanah. Kemudian, pemetaan lahan pada SKT, pengukuran tanahnya sudah dilakukan menggunakan GPS, sehingga batas-batas tanahnya jelas. Tapi jika pengukuran tanahnya belum menggunakan GPS, sebaiknya dilakukan pengukuran ulang menggunakan GPS. Hal ini bisa kita ajukan sebagai syarat kita jika kesepakatan telah terjadi. Di dalam SKT harus ada surat kirik sebagai bukti penguasaan tanah milik adat dan tanda pembayaran pajak tanah. Sebaiknya tanah yang kita beli berasal dari yang bersangkutan, bukan dari ahli waris. Jika kita membeli dari ahli waris,
sebaiknya kita meminta kepada penjual untuk menunjukkan surat keterangan ahli waris yang sudah tercantum semua tanda tangan anggota ahli waris di dalam SKT tersebut. Setelah legalitas aman, selanjutnya kita perlu mengidentifikasi jenis tanah atau kelas tanah yang akan kita beli. Secara umum, syarat untuk tumbuh tanaman kelapa sawit yaitu kondisi iklim, bentuk wilayah, dan kondisi tanah. Dalam berkebun kelapa sawit, harus memenuhi syarat tumbuh yang sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan agar dapat berproduksi secara maksimal. Kriteria kesesuaian lahan kelapa sawit itu berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis lahan, gambut atau mineral, dan juga kelas kesesuaian lahan. Untuk lebih detailnya, bisa simak tabel berikut. Hal ini penting untuk membuat strategi pembenahan kondisi tanah dan pemupukan yang tepat agar sesuai dengan pertumbuhan kelapa sawit. Jika semua kriteria mulai dari akses jalan, legalitas, dan jenis tanah masuk dalam perhitungan kita, nggak usah pakai lama, langsung digas saja ke tahap negosiasi. Saran saya bagi sobat-sobat sekalian yang belum terlalu berpengalaman dalam bernegosiasi, sebaiknya mencari referensi terlebih dahulu dan belajar cara bernegosiasi yang baik. Pada tahap ini, benar-benar sangat menguras mental dan emosi. Selain menentukan harga, sebaiknya kita meminta beberapa syarat kepada penjual, seperti untuk melakukan jual beli tanah di kantor desa, membantu meminta tanda tangan kepada pemilik batas tanah, dan juga melaporkan nilai jual beli tanah di bawah nilai yang sudah disepakati, supaya meringankan kita dalam proses balik nama atau pembuatan akta jual beli tanah di kantor desa. Karena kita akan diminta pajak 5% dari nilai jual beli tanah tersebut. Maaf, saya tidak tahu di tempat lain seperti apa, tapi di daerahku seperti itulah cara mainnya. Sisa pembayaran bisa kita lakukan di belakang. Ataupun ada syarat lain yang bisa ditambahkan seperti membantu biaya pengukuran ulang tanah atau syarat lain yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Jika semua kesepakatan telah tercapai tanpa ada pihak lain yang dirugikan, maka langsung saja ke tahap jual beli. Pusing aku nih bagi 96 juta 500.000 77.000 ya. Total sampean bayar 96.577.000 ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sebaiknya jual beli dilakukan di kantor desa, dan sekalian kita meminta surat keterangan tidak sengketa dan surat keterangan ganti rugi atau SKGR yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah yang diketahui oleh camat setempat. Dan jangan lupa dokumentasi. Sisa pembayaran bisa kita lakukan di belakang. Oke, terima kasih telah menyimak video pengalaman saya sampai selesai. Untuk konten selanjutnya, saya akan membagikan pengalaman saya dalam memilih bibit sawit dan cara penyemaiannya. Oke, itu saja. Terima kasih. See you.